Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi bersama aku Mutia. Teman-teman gimana kabarnya nih? Semoga keadaan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kali ini aku upload lagi di tahun yang baru. Jadi aku tag video ini sebenarnya dari tahun 2023, tapi baru sempat aku upload karena udah 2 tahun ya aku nge-YouTube. Jadi saatnya aku mau bikin kitchen tour dulu perkembangan dapurku untuk setiap tahunnya. Dan ini dapurku di tahun 2023 ya teman-teman. Ini dapur putih minimalis, dapur putih abu-abu, sesuai penataannya. Ini sesuai dengan kebutuhan aku juga. Jadi kita mulai ya kitchen tournya. Aku mulai dari bagian pintu. Jadi di bagian pintu itu ada 2 jendela dan 1 pintu menuju keluar untuk tempat jemuran pakaian dan halaman. Ini di bawah ada sendal yang biasa aku pakai untuk beberes. Ada tempat untuk taruh kresek-kresek dan juga ada 1 tas ya yang biasa aku pakai kalau isi perlengkapan itu buat jalan. Di sini ada keset hitam dan 1 tempat sampah. Di bagian tempat cuci piring, ini tuh ada lap-lap tangan. Bahannya tebal dan juga lembut. Yang pastinya sesuai dengan nuansa dapur aku abu-abu. Terus ini buat teman-teman yang nanyain untuk tempat gantungan-gantungan ini tuh aku beli di DIY. Ini tuh kayak bedroom gitu ya, buat kamar mandi. Dan ini ada bunga tulip yang aku beli variasinya warna putih dan biru denim. Ada sarung tangan buat oven, buat angkat-angkat wajan yang panas gitu ya. Ada pencuci botol, sama ini tuh buat najamin pisau-pisau kayak pengasah pisau gitu ya, biar nggak perlu ganti-ganti pisau, tinggal kita asah aja. Terus ini aku juga beli di DIY itu kayak keranjang buat sink cuci piring. Di bagian atas tuh random stuff ya, ada sikat-sikat panci, sama ada tanaman artificial. Ini tuh cantik banget, sering ditanyain. Maaf ya aku nggak punya link untuk toko orange-nya. Dan di bagian bawah ini tuh aku baru ganti keran pencuci piring. Itu tuh ada botol sabun, ada 2. Karena biasanya aku tuh kalau pakai Sunlight atau Mama Lemon itu bisa 2 botol gitu ya, bisa lumayan penuh juga. Yang aku suka dari keran sink cuci piring aku tuh, ini tuh ada 2 model gitu, bisa yang besar sama yang kecil gitu ya, bisa di adjust sesuai kebutuhan kita. Dulu sink cuci piring aku tuh cuman 1, tapi ini udah aku ganti di tahun 2023. Jadi sink cuci piringnya ada 2 yang lumayan besar sesuai kebutuhan di rumah. Terus di situ ada tempat peniris piring. Jadi ini yang aku suka. Tempat peniris piringnya tuh ada mampan juga di bagian bawahnya. Ini ada tempat sendok-sendok sutil-sutil dan juga di situ ada tempat pisau. Ini ada rak 3 susun untuk telur, bawang-bawangan dan bumbu dapur yang kering gitu ya, kayak lengkuas, serai, itu tuh di bagian bawah banget. Aku suka dulunya ini tuh aku beli motifnya kayu, tapi aku pakai stiker marmer gitu warna putih biar nuansanya sama. Terus di sampingnya ada tempat juga, itu ada rak 2 susun buat tempat taruh ada jar-jar kecil gitu sama tempat butter. Oven kecil, oven mito aku. Untuk di bagian dinding dapur ini tuh aku pakai wallpaper dinding. Jadi ini tuh bahannya memang anti air dan anti minyak, tapi menurutku ini juga nggak tahan lama gitu ya, karena untuk dinding. Jadi ya
di bagian kompor itu suka cepat rusak, jadi biasanya aku ganti lagi karena ada sisaannya, jadi aku tinggal timpa aja, aku tempel lagi. Terus di sini ada tempat buat aku taruh minuman sasetan, itu aku taruh di situ. Ada box roti yang tadi ya, dan ini di bagian atas tuh, di bagian rak perbumbuan, garam dan lain-lainnya dan teman-temannya. Ini tuh rak 3 susun, aku pakai stiker kayak rak yang tadi ya, rak perbumbuan kering yang tadi. Ini yang aku suka, ini tuh muat banyak toples perbumbuan dan kelihatan rapi juga. Itu tuh aku pakein kayak stiker yang di sana, itu sama juga ya. Ini aku barang-barangnya kebanyakan beli di Shopee. Jadi untuk linknya nanti aku bakalan taruh di description box. Terus di situ ada kompor yang aku beli. Jadi peralatan dapur atau peralatan dan perlengkapan di rumah itu aku beli sebelum rumah ini jadi. Jadi sebelum rumahnya jadi itu aku udah cicil-cicil beberapa barang. Alhamdulillah ya, setelah rumahnya jadi kita bisa isi barang, gak perlu mikir lagi. Ya sesuai rezeki yang ada ya, jangan dipaksain. Ini aku pakai wallpaper dinding, menurutku lumayan gak terlalu recommended ya, walaupun cantik banget wallpapernya. Jadi ini kalau lihat dari dekat itu tuh udah banyak kotor-kotornya, tapi ini kalau lihat dari jauh ya lumayan bersih ya. Dan ini di sampingnya itu tuh ada rak gantungan buat pen atau wajan kita di rumah. Itu aku beli warnanya tuh warna besi, tapi aku piloks ya teman-teman biar suasananya itu sama ya kayak dapurku, dapur putihku. Itu udah aku gantungin pen. Dan di sini ada rak buat gelas, ini cantik banget, harganya murah meriah aja barang-barang yang di rumahku. Untuk gelas-gelasnya itu aku beli di DIY. Di sini juga ada rak tingkat tempat susun, ini tuh buat toples-toples aku, tepung-tepungan dan juga beberapa bahan-bahan kebutuhan di dapur. Di bagian atas ada tempat minyak dan penyaring minyak. Di sini juga ada dispenser juga. Ini tuh bisa 3 pilihan ya, air panas, air biasa sama air yang dingin. Jadi enak gitu. Cuman jarang aku pakai. Karena dispenser di rumahku ada 2, ada yang biasa sama yang bisa air dinginnya juga. Di bagian bawah ada 2 keset dapur. Ini bahannya recommended banget. Nanti untuk link pembelian aku taruh di bawah ya. Dan ini untuk gorden kolong dapur itu aku pakai rel buat gorden gitu ya. Jadi lumayan enak dipakainya. Dan ini beras yang dikasih sama bapak mertua aku simpan di bagian bawah. Alhamdulillah ada rezekinya. Di bagian bawah situ meja kompor yang bagian pertama ini aku pakai buat taruh galon-galon sama gas buat kompor. Ini aku tutup lagi, enak dipakai karena itu enak ya, digeser-geser gitu, lumayan enak. Terus bagian sebelahnya itu tuh aku simpan stok-stok belanjaan bulanan seperti tepung-tepungan, mimian, dan semua barang-barang yang dibutuhkan untuk masak-masak ya. Dan ini di bagian bawahnya itu raknya itu dibuatkan oleh suami aku pakai kayu bekas di belakang rumah, tinggal dicat aja jadi bersih kayak gini. Di bagian rak bawahnya itu aku taruh box beras sama keset dapur ya, karena tempatnya juga lumayan luas nih teman-teman. Jadi aku suka pakai storage kayak gini biar penataan di dapurku juga semakin rapi dan barang-barang itu tertata sesuai jenisnya. Dan kalau teman-teman cari itu tuh udah tahu tempatnya.
Alhamdulillah ya, masih bersyukur dengan adanya rak ini, apalagi dibantu dengan storage-storage, jadi barang-barang itu kelihatan rapi. Walaupun ini untuk raknya itu masih muat banyak barang ya. Dan ini di bagian itu aku tuh taruh random stuff bagian samping tempat penyimpanan itu. Itu tuh ada perkakas buat bor-boran, paku-paku, plastik buat sampah. Itu aku masukin semuanya ke dalam box-box biar rapi ya. Terus sampingnya ini tuh di bawah sink cuci piring, ini tuh ada perlengkapan perkakas suami aku, ada cat-cat gitu ya, sisaan dan beberapa barang-barang lainnya. Jadi semuanya itu di bagian bawah meja dapur lumayan gak terlalu mepet-mepetan karena masih luas juga space-nya. Terus di bagian atasnya ini tuh aku custom ya untuk ambalan di bagian atas. Sebenarnya untuk pajangannya ini yang tulisan home ini tuh aku buat. Udah juga aku share videonya di YouTubeku tentang pembuatannya. Ini aku DIY sendiri ya teman-teman, bukan beli. Dan untuk rak di bagian atas ini aku custom, panjangnya itu 4 meter. Karena untuk meja dapurku ini panjangnya 4 meter teman-teman. Jadi dapurku itu memanjang ya. Terus kita lanjut ya ke bagian samping. Dan ini untuk bagian sebelahnya dari dapur aku, itu tuh laundry room aku. Itu aku pakai Gordon Fitness biar lebih rapi aja. Aku lanjut ke lemari piring karena pernah ada teman-teman di YouTube yang nanyain. Ini aku mau jelasin lemari piring aku. Ini aku bukan custom, aku langsung beli aja ke tokonya. Jadi tinggal kita beli aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau custom, ini aku kasih untuk gambaran dari lemari piring aku. Ini tuh untuk ukurannya nanti aku terterain ya. Di sini ada meja bar juga. Dan untuk lemari piringnya ini untuk lebar depan itu 150 cm. Untuk lebar samping dari lemari piring aku itu 45 cm dan tinggi dari lemari piring aku tuh 170 cm. Di sini aku biasanya taruh beberapa toples-toples, ada perbumbuan juga yang masih lumayan banyak, ada botol-botol, ada perlengkapan untuk baking juga. Ini aku taruh di bagian samping. Jadi lemari piring aku tuh ada 3 pintu. Di bagian samping ini ada rak kaca 4 susun gitu, jadi muat banyak barang. Terus ke sampingnya itu di bagian atas ada tempat juga. Ini di bagian atas pintu kebayangnya itu biasanya aku taruh gelas-gelas kaca atau gelas-gelas tamu. Ada juga beberapa keperluan aku buat ngonten ya teman-teman. Biasanya yang jarang aku pakai aku taruh di sini. Jadi kalau ada tamu baru aku keluarin. Ini tuh gelas-gelas kaca, biar aman aku taruh di atas. Karena Utia tuh udah pintar banget ya untuk buka lemari ini. Terus ada storage aku juga aku taruh di bagian bawah dari gelas-gelas kacanya. Terus bagian bawahnya ini pintu kebaya juga. Ini kita buka. Dan untuk semua piring-piring, gelas-gelas, mangkok-mangkok itu tuh semuanya di sini. Semuanya tertata di sini. Karena gelas-gelas lumayan kurang tempatnya, itu aku pakai storage juga buat naruh di bagian situ ya. Biar muat gitu. Kebanyakan piring-piring aku warnanya putih ya teman-teman, ya sesuai dengan kesukaan aku dan warna rumahku juga dan dapurku. Terus ini wajan legend sama baskom buat nyuci sayur gitu ya. Semuanya tersedia di bagian bawah. Di bagian rak kedua ada mangkok-mangkok dan di bagian atas ada gelas sama piring. Jadi sekilas lemari piringnya kayak gini. Lumayan muat banyak barang karena besar ya lemarinya.
Dan di bagian sini untuk perkakas dapur semuanya, ini tuh ada spatula Miku, dan di sini ada rak gelas-gelas. Ini gelasnya dikasih sama mama aku. Untuk vas bunganya ini yang kaktus aku beli di DIY ya. Terus ada tatakannya juga. Ini tuh tatakan gelas tapi aku gunain aja buat taruh bunganya. Ini untuk rak gantungan gelasnya ini aku beli di Ace Hardware, dan ini kebanyakan bunga artificial aku tuh aku beli di DIY karena murah meriah dan cantik-cantik ya. Untuk layer bagnya ini aku tuh beli pas liburan ya. Ini udah hampir 2 tahunan. Di bagian bawahnya tuh ada blender aku buat juicer. Dan ini ada pemanggang roti, aku belinya di Ace Hardware. Terus bagian sampingnya ini tuh ada blender kayak chopper gitu ya, chopper mini. Itu tuh buat chopper bumbu-bumbu kering kayak kayu manis, jinten, lada bubuk. Itu tuh bisa halus banget ya, seperti yang dijual-jual gitu yang sasetan. Terus di bagian bawahnya ini ada air fryer, aku belinya di Informa. Aku belinya samaan dengan temannya ini. Bagian sampingnya ini untuk mixer juga aku beli di Informa. Jadi kebanyakan di bagian layer bag ini warnanya putih biar samaan dari atas sampai bawah. Di sini ada storage juga, dan ini ada tempat wadah-wadah buat naruh masakan. Dan lanjut di sampingnya itu tuh aku kasih ambalan. Itu tuh papan bekas ya, dikasih warna putih aja, cat putih. Terus ada pajangan-pajangan dikit ya, ada tanaman artificial juga. Aku suka banget tanaman artificial ini karena murah meriah. Jadi barang-barang di rumahku itu murah meriah aja. Jadi buat teman-teman yang mau, nanti aku terterain semua link pembeliannya. Ini bagian bawahnya, ini bagian hitam-hitam ya. Lanjut nih, ada teko yang aku beli di DIY. Aku suka banget nih teko kaca minimalis, tutupnya kayu. Terus di situ ada termos mini, itu tuh cenderamata waktu Utia akikah. Aku ambil yang warna putih sama hitam. Aku simpan di situ. Terus di sini ada mampan juga, dan ada tanaman artificial juga. Banyak tanaman artificial biar dapurnya itu kelihatan segar. Di bagian bawah ini juga ada teko air panas, tapi ini tuh kayak teko listrik gitu. Ini bagus ya teman-teman, bisa dibawa kemana-mana. Lanjut itu ada chopper Mitochiba. Aku suka pakai chopper karena blendernya halus banget, apalagi merek Mito ya. Terus bagian bawah ini ada pen-pen aku, ada wajan-wajan juga, aku taruh di situ ya. Terus ada sutil-sutil aku juga. Jadi kebanyakan bagian sampingnya ini tuh warna serba hitam, di bagian sebelahnya tuh serba putih. Terus ada mesin kopi, ada panci aku juga di bagian bawah, dan ada termos hitam juga. Dan inilah dia kelihatan rak-raknya ya, perkakas dapurku. Aku tata di sini biar makin rapi, dan dapurnya lumayan juga kelihatan cantik. Jadi biar warnanya serasi, aku tata sesuai warna-warnanya biar rapi aja kelihatannya, dan dapurnya semakin luas. Yang aku suka dari warna putih itu karena bikin nuansa ruangan itu kayak minimalis dan luas gitu ya. Dan ini di bagian atas kulkas aku itu tuh ada rak, dan rak itu dapat pas hampers buah gitu ya, tapi aku cat putih digunain ya karena masih berguna. Aku taruh buah-buahan di bagian atas kulkas. Ini untuk kulkas aku itu aku pakai stiker biar cantik, warnanya itu nuansanya putih abu-abu.
Lanjut ini ke meja bar ya teman-teman. Untuk di meja bar aku di bagian atasnya ini aku taruh dispenser aku. Aku pakai kain kayak gini karena tatakan bagian bawahnya tuh hilang ya teman-teman. Terus ada rice cooker juga dan ada tempat sendok nasinya juga. Terus ada satu vas bunga dan juga satu tempat tisu. Di bagian atas itu ada lampu meja bar, ada pajangan juga. Dan juga ada oven aku juga ya teman-teman. Di sini aku taruh di sini karena udah nggak muat lagi di rak, tapi masih lumayan cantik ya penataannya. Di bagian bawah ada 2 kursi meja bar. Ini aku belinya di Informa. Dan ini untuk lampu-lampu yang ada di dapur aku. Aku suka lampu yang kotak ini karena bisa 3 varian warna. Ada warna putih, warna warm white, dan kayak kuning-kuning gitu. Jadi bisa 3 varian warna gitu. Ini meja bar aku. Penampakannya seperti ini. Di bagian sampingnya kulkas, terus ada rak-rak perkakas dapurku, ada lemari piring. Ini bisa teman-teman custom juga, tadi udah aku share untuk ukurannya. Dan ini ukuran dari meja bar di dapurku. Tingginya itu 1 meter, panjang depannya 215 cm, lebar sampingnya 46 cm, untuk ketebalan mejanya 9 cm. Ini penampakan dari dapur putihku. Untuk panjang meja dapur itu panjangnya 4 meter, tingginya 75 cm, meja dapurnya ya, dan untuk lebarnya 60 cm, untuk ketebalan mejanya 14 cm. Untuk tinggi wallpaper dari meja dapur itu 100 cm. Dan buat teman-teman, di samping dari dapur aku ini tuh ada laundry room ya. Jadi laundry roomnya itu dari dapurku besarnya 8 meter kalau digabungin ya. Untuk dapurku ini 6 kali 4 meter. Untuk panjangnya 6 meter 50 cm dan lebarnya 4 meter. Untuk laundry room itu panjangnya 1 meter 50 cm, tapi kalau digabungin jadi 8 meter semuanya. Dan inilah dia penampakan dari dapur putihku yang sederhana seperti ini aja. Jadi buat teman-teman yang udah nanyain kitchen tour, ini udah aku sajikan videonya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Bukan aku bermaksud pamer atau ria. Aku membagikan video ini supaya teman-teman juga bisa menata dapurnya walaupun sederhana, tapi bisa kita rapi-rapihin ya teman-teman. Bisa diakalin pakai barang-barang yang ada di rumah kita. Jadi ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.